Bismillah, alhamdulillah, jika video ini muncul di berandamu, ini adalah petunjuk dari Allah kepadamu. Setidaknya, sempatkanlah menulis sholawat kepada Nabi di kolom komentar, insya Allah bisa menjadi bukti kecintaan kita untuk mendapat syafaat kelak di akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah atas karunia-Nya, dan sholawat senantiasa selalu tercurah kepada Nabi junjungan kita. Semoga kita semua selalu diberkahi kesehatan, kebahagiaan, dan keberhasilan di setiap langkah dan usaha kita. Dan semoga kita tidak mati, kecuali dalam kondisi beriman dan berislam. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, kita hidup di dunia yang penuh warna, di mana setiap nuansa dapat mempengaruhi perasaan dan spiritual kita. Dalam tradisi Islam, warna-warna tertentu memiliki makna dan pengaruh yang dalam, tidak hanya pada penampilan, tetapi juga pada suasana hati dan rezeki. Memahami arti dari setiap warna dapat membantu kita menciptakan lingkungan yang selaras dengan nilai-nilai spiritual dan kebahagiaan. Sebagai hamba Allah, penting bagi kita untuk menjaga rumah kita agar tetap harmonis, agar keberkahan dan rezeki senantiasa mengalir. Inilah 10 warna cat rumah yang membuat rezeki seret menurut tradisi dan spiritualitas Islam. Pertama, warna hitam sering dianggap sebagai simbol kegelapan dan kemunduran dalam banyak tradisi, termasuk dalam spiritualitas Islam. Warna ini sering diasosiasikan dengan suasana hati yang suram, serta energi negatif yang bisa memengaruhi kehidupan sehari-hari. Dalam Al-Quran, Allah berfirman, "Dan tidaklah sama antara yang buta dengan yang melihat, dan tidak pula antara kegelapan dengan cahaya." Quran Surat Fatir ayat 19-20. Ayat ini menunjukkan perbedaan antara kegelapan spiritual dan cahaya, yang merupakan representasi dari pengetahuan dan pencerahan. Hadis Nabi Muhammad juga mengingatkan kita tentang pentingnya keindahan. Sesungguhnya Allah indah dan mencintai keindahan. Hadits riwayat Muslim. Dalam konteks ini, warna hitam dapat dianggap sebagai penghalang bagi energi positif dan keindahan dalam rumah. Para ulama menyatakan bahwa warna yang dominan di lingkungan kita dapat memengaruhi suasana hati dan spiritualitas kita. Sufi Jalaluddin Rumi mengungkapkan, kegelapan adalah tempat dari mana cahaya terlahir, yang menyoroti pentingnya memahami kegelapan sebelum menuju pencerahan. Dengan demikian, warna hitam dapat mengganggu proses pencarian cahaya dan pengetahuan dalam kehidupan kita. Praktisi Feng Shui percaya bahwa penggunaan warna hitam yang berlebihan dalam rumah dapat menyerap vibrasi positif, menjadikan suasana menjadi lebih berat. Penataan interior yang gelap dapat menimbulkan perasaan ketidakberdayaan dan kehilangan arah. Dalam konteks spiritual, warna hitam dapat menjadi simbol dari masalah yang belum terselesaikan, yang menghalangi kemajuan rezeki. Para pelaku spiritual seringkali disarankan untuk mengganti warna hitam dengan warna yang lebih cerah untuk meningkatkan energi positif. Ketika warna hitam digunakan secara dominan, seringkali muncul perasaan terasing dan kesepian di dalam rumah. Selain itu, dampak dari warna hitam dapat memicu pikiran negatif dan merugikan hubungan antar anggota keluarga. Secara keseluruhan, warna hitam menciptakan atmosfer yang dapat menghambat pertumbuhan dan kemakmuran. Penting untuk menyadari bahwa warna-warna di sekitar kita bukan hanya sekedar estetika, tetapi juga memiliki makna dan dampak spiritual. Oleh karena itu, menghindari penggunaan warna hitam yang berlebihan dalam cat rumah adalah langkah bijak untuk menjaga keseimbangan energi. Dengan menggantinya dengan warna yang lebih cerah, kita dapat membuka jalan bagi rezeki yang lebih lancar. Warna hitam dalam konteks spiritual bukan hanya soal pilihan estetika, tetapi juga pilihan kehidupan yang dapat memengaruhi rezeki dan keberkahan. Kedua, warna merah tua sering dianggap sebagai lambang dari emosi yang kuat, termasuk kemarahan dan gairah yang tidak terkontrol. Dalam pandangan Islam, warna ini bisa memicu berbagai perasaan negatif jika tidak dikelola dengan baik. Dalam Al-Quran, Allah berfirman, "Dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk." Quran Surat Al-Isra, ayat 32. Ini menunjukkan bahwa hasrat yang berlebihan dapat mengarah pada tindakan yang tidak baik, yang seringkali dipicu oleh warna merah.
Hadis Nabi Muhammad mengingatkan, sesungguhnya marah itu dari setan. Hadits riwayat Bukhari menunjukkan betapa seriusnya dampak emosi negatif. Merah tua bisa menjadi pengingat akan kemarahan yang terpendam, yang jika tidak dikelola dengan baik dapat merusak hubungan. Rasa kemarahan ini, jika sering muncul dalam suasana rumah, bisa menciptakan ketegangan antara anggota keluarga. Sufi menyatakan, jika hatimu penuh api amarah, ia akan membakar segala sesuatu yang ada di sekitarmu, yang menggambarkan dampak destruktif dari kemarahan. Dalam konteks spiritual, keberadaan warna merah tua dapat menggugah keinginan berlebihan yang sering kali merugikan. Ahli psikologi mengemukakan bahwa warna merah tua dapat meningkatkan tingkat stres dan agresi dalam lingkungan rumah. Ketika warna ini mendominasi ruangan, seringkali akan ada ketidaknyamanan yang muncul di antara penghuninya. Penggunaan merah tua dalam cat dinding dapat mengarah pada perasaan cemas dan kehilangan kontrol atas situasi. Para ulama mengingatkan bahwa menjaga emosi adalah bagian penting dari iman dan spiritualitas. Ketika rumah dicat dengan merah tua, ada kemungkinan besar bahwa energi negatif akan lebih mudah mengalir. Untuk menjaga keharmonisan, sangat disarankan untuk menggunakan warna yang lebih menenangkan seperti biru atau hijau. Warna merah tua juga dapat menciptakan ketidakstabilan dalam keuangan dan rezeki yang sering dipicu oleh ketegangan emosional. Dalam pandangan Feng Shui, warna merah tua dapat mengganggu keseimbangan, membawa stres dan konflik. Oleh karena itu, penting untuk mempertimbangkan dampak warna ini sebelum memutuskan untuk menggunakannya di rumah. Mengganti merah tua dengan warna yang lebih lembut dapat membantu meredakan emosi dan menciptakan suasana yang lebih damai. Akhirnya, pilihan warna dalam rumah harus dipikirkan dengan matang agar dapat mendukung kesejahteraan spiritual dan material. Ketiga, warna abu-abu gelap sering diasosiasikan dengan perasaan duka dan keputusasaan dalam berbagai konteks. Warna ini bisa menciptakan suasana yang suram, yang tidak mendukung pertumbuhan dan keberkahan. Dalam Al-Quran, Allah berfirman, supaya kamu tidak berduka cita terhadap apa yang luput dari kamu, dan supaya kamu tidak terlalu gembira terhadap apa yang diberikannya kepadamu. Quran Surat Al-Hadid ayat 23. Ayat ini mengingatkan kita untuk tidak terjebak dalam perasaan kehilangan yang dapat diperburuk oleh warna abu-abu gelap. Sufi mengajarkan bahwa kegelapan hati dapat menutupi cahaya ilahi yang seharusnya membimbing kita. Abu-abu gelap seringkali mencerminkan ketidakpastian dan ketidakjelasan, menciptakan suasana yang membuat orang merasa terperangkap. Ketika warna ini mendominasi ruangan, perasaan putus asa dan kebingungan seringkali muncul di antara penghuninya. Para ulama berpendapat bahwa warna lingkungan dapat memengaruhi kesehatan mental dan spiritual individu. Ketika seseorang tinggal dalam ruangan yang berwarna abu-abu gelap, energi positif sulit untuk mengalir. Ahli psikologi menunjukkan bahwa warna ini dapat meningkatkan perasaan depresi dan kehilangan harapan. Dampaknya tidak hanya terlihat dalam kesehatan mental tetapi juga dalam hubungan antar anggota keluarga. Lingkungan yang dipenuhi warna abu-abu gelap dapat menciptakan ketegangan dan ketidaknyamanan dalam interaksi sosial. Dalam tradisi spiritual, abu-abu gelap juga dianggap sebagai simbol stagnasi dan kurangnya pertumbuhan. Untuk menghindari dampak negatif ini, penting untuk mengganti warna abu-abu gelap dengan warna yang lebih cerah dan penuh energi. Warna-warna seperti kuning atau hijau muda dapat membawa kecerahan dan harapan kembali ke dalam ruang. Dengan perubahan warna, energi positif dapat kembali mengalir, membantu menghilangkan perasaan putus asa. Menurut Feng Shui, penggunaan warna cerah dapat menarik rezeki dan kebahagiaan ke dalam rumah. Oleh karena itu, penting untuk memilih warna yang mencerminkan semangat dan kegembiraan. Menghindari abu-abu gelap dalam cat rumah adalah langkah yang bijaksana untuk menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan. Akhirnya, warna yang dipilih untuk rumah harus mencerminkan niat dan harapan, sehingga dapat mendatangkan keberkahan. Keempat, warna hijau zaitun seringkali dipandang sebagai simbol kesombongan dan dominasi. Dalam konteks spiritual, warna ini dapat menciptakan perasaan superioritas yang mengganggu hubungan antar manusia. Dalam Al-Quran, Allah berfirman, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Quran Surat Luqman ayat 18.
Ayat ini menunjukkan bahwa kesombongan dapat membawa kehampaan dan jauh dari berkah. Hadis Nabi Muhammad juga menegaskan bahwa tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya terdapat kesombongan sebesar biji sawi. Hadits riwayat Muslim. Ini menunjukkan betapa seriusnya dampak dari sifat sombong yang bisa muncul melalui warna hijau zaitun. Para ulama menjelaskan bahwa warna lingkungan kita dapat mencerminkan kondisi jiwa kita. Ketika hijau zaitun digunakan dalam cat rumah, seringkali muncul perasaan ketidakpuasan dan kesombongan. Sufi mengingatkan kita bahwa kesombongan hanya akan menghalangi kita dari jalan spiritual yang sebenarnya. Dalam konteks rumah tangga, warna hijau zaitun dapat menciptakan ketegangan antar anggota keluarga. Menggunakan warna ini dalam desain interior bisa membuat orang merasa lebih tinggi derajatnya daripada yang lain. Dalam dunia Feng Shui, hijau zaitun dapat menandakan kekuatan yang berlebihan, menciptakan ketidakseimbangan dalam energi rumah. Ketidakseimbangan ini dapat mengakibatkan konflik dan ketidakpuasan dalam hidup sehari-hari. Praktik spiritual menyarankan untuk menghindari warna yang menimbulkan kesan dominasi dan sombong. Sebagai alternatif, warna-warna seperti hijau muda dapat menciptakan suasana yang lebih bersahabat dan harmonis. Dengan mengganti warna, kita dapat mengubah dinamika energi dalam rumah menjadi lebih positif. Oleh karena itu, penting untuk mempertimbangkan dampak warna hijau zaitun dalam penciptaan lingkungan yang harmonis. Dengan warna yang lebih lembut, kita dapat membuka jalan untuk hubungan yang lebih baik dan rezeki yang lebih lancar. Penataan interior yang lebih bijaksana akan membawa kedamaian dan kebahagiaan ke dalam kehidupan sehari-hari. Akhirnya, warna yang dipilih untuk rumah harus mencerminkan keikhlasan dan kesederhanaan, bukan kesombongan dan dominasi. Kelima, warna kuning pucat seringkali dihubungkan dengan kekhawatiran dan kelemahan yang mengganggu keseimbangan hidup. Dalam konteks spiritual, warna ini bisa menciptakan perasaan cemas yang dapat menghalangi kemajuan. Dalam Al-Quran, Allah berfirman, "Dan janganlah kamu merasa lemah, dan jangan pula kamu bersedih hati, padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya, jika kamu orang-orang yang beriman." Quran Surat Ali Imran ayat 139. Ayat ini menegaskan bahwa kekhawatiran tidak memiliki tempat dalam jiwa orang yang beriman. Hadis Nabi Muhammad juga mengingatkan, seorang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah. Hadits riwayat Muslim. Kuning pucat dapat menciptakan atmosfer yang merugikan, mengarahkan perhatian pada ketidakpastian. Dalam rumah yang dicat kuning pucat, energi positif seringkali sulit untuk tumbuh. Warna ini dapat meningkatkan perasaan cemas dan mereduksi kepercayaan diri. Para ulama percaya bahwa lingkungan kita harus mendukung iman dan keyakinan kita. Sufi juga menekankan pentingnya menjaga pikiran dan perasaan kita agar tidak terjebak dalam kekhawatiran. Dalam konteks psikologi, kuning pucat sering diasosiasikan dengan rasa takut dan kekhawatiran yang mendalam. Dampaknya dapat terlihat dalam dinamika hubungan, di mana ketidakpastian menciptakan jarak antara anggota keluarga. Kuning pucat dapat mengganggu rasa percaya diri dan menciptakan suasana yang tidak nyaman. Oleh karena itu, disarankan untuk mengganti kuning pucat dengan warna-warna cerah yang membawa keceriaan. Warna-warna seperti kuning cerah atau oranye dapat membawa kebahagiaan dan kepercayaan diri kembali ke dalam rumah. Ketika warna yang lebih cerah digunakan, energi positif dapat kembali mengalir dengan bebas. Praktik spiritual seringkali menekankan bahwa warna lingkungan dapat memengaruhi perasaan dan niat kita. Menghindari warna kuning pucat adalah langkah penting dalam menciptakan suasana yang mendukung pertumbuhan dan kemakmuran. Dengan mengganti warna, kita dapat membuka peluang baru dalam hidup dan rezeki. Akhirnya, pilihan warna untuk rumah harus mencerminkan semangat, keberanian, dan keyakinan, bukan kekhawatiran dan kelemahan. Keenam, warna biru tua seringkali dipandang sebagai penghalang terhadap keharmonisan dan keseimbangan dalam rumah. Dalam konteks spiritual, warna ini dapat menciptakan suasana yang dingin dan terasing. Dalam Al-Quran, Allah berfirman, "Dan dialah yang menciptakan malam dan siang, matahari dan bulan, masing-masing beredar pada garis edarnya." Quran Surat Al-Anbiya ayat 33. Ayat ini menunjukkan pentingnya keseimbangan dalam kehidupan, termasuk dalam aspek warna.
Hadis Nabi Muhammad juga menyatakan, sebaik-baik perkara adalah yang tengah-tengah. Hadits riwayat Al-Bukhari. Ketika warna biru tua mendominasi, seringkali muncul perasaan isolasi dan ketidaknyamanan. Para ulama menjelaskan bahwa warna-warna di sekitar kita dapat memengaruhi kesehatan mental dan spiritual. Dalam praktik Feng Shui, biru tua dianggap dapat memblokir aliran energi positif dalam rumah. Kehadiran warna ini dapat menyebabkan penghuninya merasa terasing dan tidak terhubung satu sama lain. Sufi menekankan bahwa untuk meraih kedamaian, kita perlu menciptakan suasana yang mendukung keterhubungan. Jika warna biru tua terlalu dominan, hal ini dapat mengganggu komunikasi dan interaksi sosial dalam keluarga. Para ahli psikologi juga mencatat bahwa warna ini dapat menciptakan perasaan ketidakpastian dan kekosongan. Lingkungan yang berwarna biru tua dapat menimbulkan suasana hati yang suram dan tidak berenergi. Oleh karena itu, penting untuk mengganti warna biru tua dengan warna-warna yang lebih cerah dan menyegarkan. Warna-warna seperti hijau muda atau kuning cerah dapat membantu mengembalikan keceriaan dan keharmonisan. Dengan perubahan ini, energi positif akan kembali mengalir, menciptakan suasana yang lebih baik. Dalam tradisi spiritual, menjaga keseimbangan warna sangat penting untuk kesejahteraan secara keseluruhan. Menghindari biru tua dalam cat rumah adalah langkah bijak untuk memastikan aliran energi yang positif. Dengan menciptakan lingkungan yang harmonis, kita dapat menarik rezeki dan keberkahan ke dalam hidup kita. Akhirnya, pilihan warna harus mendukung keseimbangan dan keharmonisan dalam hidup sehari-hari. Ketujuh, warna ungu gelap sering dianggap sebagai simbol kekelaman dan kebingungan spiritual. Dalam konteks ini, warna ini dapat menutupi cahaya dan kebenaran yang seharusnya kita temukan. Dalam Al-Quran, Allah berfirman, "Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, lalu Allah menjadikan mereka lupa kepada diri mereka sendiri." Quran Surat Al-Hasyr ayat 19. Ayat ini menunjukkan betapa pentingnya kesadaran spiritual yang dapat terhambat oleh warna ungu gelap. Sufi, Ibn Arabi, mengungkapkan, ketika jiwamu kehilangan arah, dunia ini menjadi kabur, menggambarkan dampak negatif dari kekelaman jiwa. Ungu gelap seringkali mencerminkan kebingungan dan ketidakpastian yang mengganggu pencarian kebenaran. Ketika digunakan dalam cat rumah, warna ini dapat menciptakan atmosfer yang menyesakkan dan tidak nyaman. Para ulama menekankan bahwa warna lingkungan kita dapat memengaruhi kondisi spiritual kita. Dalam tradisi spiritual, warna ungu gelap sering dikaitkan dengan keraguan dan kebingungan. Praktisi Feng Shui juga percaya bahwa warna ini dapat menutup aliran energi positif, menghalangi rezeki. Sebuah lingkungan yang dikuasai ungu gelap dapat menyebabkan perasaan tertekan dan kehilangan semangat. Dalam interaksi sosial, warna ini bisa menciptakan ketidakpastian, membuat orang merasa tidak nyaman. Dalam konteks psikologi, ungu gelap sering dikaitkan dengan depresi dan rasa putus asa. Oleh karena itu, penting untuk mengganti warna ini dengan warna yang lebih cerah dan menyegarkan. Warna-warna seperti ungu muda atau pink dapat membawa kembali keceriaan dan harapan. Dengan perubahan warna, kita dapat menciptakan ruang yang mendukung pertumbuhan spiritual. Dalam praktik spiritual, menjaga kesadaran akan warna sangat penting untuk menjaga kebugaran jiwa. Menghindari ungu gelap dalam cat rumah adalah langkah bijak untuk menciptakan lingkungan yang positif. Dengan menciptakan suasana yang lebih cerah, kita dapat menarik energi baik dan keberkahan. Akhirnya, pilihan warna untuk rumah harus mencerminkan semangat dan cahaya, bukan kekelaman dan kebingungan. Kedelapan, warna coklat kusam seringkali dihubungkan dengan kelesuan dan kegagalan dalam hidup. Dalam konteks spiritual, warna ini bisa menciptakan suasana stagnasi yang menghalangi kemajuan. Dalam Al-Quran, Allah berfirman, "Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam susah payah." Quran Surat Al-Balad ayat 4. Ayat ini menunjukkan bahwa hidup memiliki tantangan, tetapi coklat kusam dapat menambah beban tersebut. Hadis Nabi Muhammad juga mengingatkan, "Janganlah kamu merasa lemah, sesungguhnya orang mukmin tidak pernah merasa lemah." Hadits riwayat Muslim. Coklat kusam dapat menimbulkan perasaan keletihan dan kurangnya motivasi untuk bergerak maju. Dalam praktik spiritual, warna ini dapat menggambarkan kondisi jiwa yang tertekan dan putus asa.
Para ulama percaya bahwa warna di sekitar kita harus mencerminkan semangat hidup dan harapan. Ketika coklat kusam mendominasi ruangan, seringkali muncul perasaan malas dan tidak ada dorongan untuk berbuat. Psikologi menunjukkan bahwa warna coklat yang tidak berenergi dapat meningkatkan perasaan stagnasi. Dampaknya tidak hanya pada kesehatan mental tetapi juga pada hubungan antar anggota keluarga. Dalam konteks rumah tangga, coklat kusam dapat menciptakan atmosfer yang tidak menyenangkan. Oleh karena itu, sangat disarankan untuk mengganti coklat kusam dengan warna-warna yang lebih cerah dan energik. Warna-warna seperti hijau atau biru cerah dapat membantu meningkatkan semangat dan motivasi. Dengan mengganti warna, energi positif dapat kembali mengalir, menciptakan suasana yang lebih baik. Praktik spiritual seringkali menekankan bahwa warna yang kita pilih memiliki dampak pada kehidupan kita. Menghindari coklat kusam dalam cat rumah adalah langkah penting untuk menjaga semangat dan motivasi. Dengan menciptakan lingkungan yang lebih cerah, kita dapat membuka peluang baru dalam hidup. Akhirnya, pilihan warna untuk rumah harus mencerminkan semangat dan harapan, bukan kelesuan dan kegagalan. Dengan demikian, pemilihan warna yang tepat dapat membantu menciptakan kehidupan yang lebih berkualitas. Kesembilan, warna oranye tua seringkali dipandang sebagai simbol ambisi berlebihan dan kegelisahan. Dalam konteks spiritual, warna ini dapat menciptakan perasaan tidak puas yang terus-menerus. Dalam Al-Quran, Allah berfirman, "Dan janganlah engkau memalingkan wajahmu dari manusia karena sombong dan janganlah berjalan di muka bumi dengan angkuh." Quran Surat Luqman ayat 18. Ayat ini mengingatkan kita untuk tidak terjebak dalam ambisi yang membuat kita jauh dari nilai-nilai spiritual. Hadis Nabi Muhammad juga mengajarkan, kekayaan sejati adalah hati yang selalu merasa cukup. Hadits riwayat Bukhari. Warna oranye tua bisa menjadi pengingat akan ambisi yang berlebihan, yang seringkali berujung pada kegelisahan. Para ulama menyatakan bahwa sifat ambisius yang tidak terkontrol dapat mengganggu kedamaian jiwa. Ketika warna ini mendominasi ruangan, seringkali muncul perasaan cemas dan tidak puas. Dalam konteks psikologi, oranye tua dapat memicu stres dan kecemasan akibat tekanan untuk mencapai lebih. Dampaknya tidak hanya pada diri sendiri, tetapi juga pada hubungan dengan orang lain, menciptakan ketegangan. Dalam tradisi spiritual, warna oranye tua seringkali dipandang sebagai penghalang bagi ketenangan dan kebahagiaan. Oleh karena itu, penting untuk mengganti warna ini dengan warna yang lebih menenangkan dan harmonis. Warna-warna seperti hijau cerah atau biru dapat membantu membawa kembali kedamaian dan kelegaan. Dengan mengubah warna, kita dapat menciptakan suasana yang lebih nyaman dan mendukung. Praktik spiritual seringkali menekankan bahwa menjaga ketenangan hati adalah bagian penting dari iman. Menghindari oranye tua dalam cat rumah adalah langkah bijak untuk menciptakan lingkungan yang positif. Dengan menciptakan suasana yang lebih tenang, kita dapat menarik rezeki dan keberkahan. Akhirnya, pilihan warna untuk rumah harus mencerminkan keseimbangan antara ambisi dan kedamaian. Dengan demikian, pemilihan warna yang tepat dapat membantu menciptakan kehidupan yang lebih harmonis. Kesimpulannya, warna yang dipilih untuk rumah harus mendukung ketenangan dan kebahagiaan, bukan kegelisahan dan ambisi berlebihan. Kesepuluh, warna merah muda pudar seringkali dihubungkan dengan kerapuhan dan ketidakamanan. Dalam konteks spiritual, warna ini dapat menciptakan suasana yang rentan dan tidak stabil. Dalam Al-Quran, Allah berfirman, Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 286. Ayat ini menunjukkan bahwa setiap orang memiliki potensi untuk mengatasi kesulitan, tetapi warna merah muda pudar bisa menutupi kekuatan itu. Hadis Nabi Muhammad menekankan bahwa mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah, namun dalam keduanya ada kebaikan. Hadits riwayat Muslim. Warna merah muda pudar bisa menciptakan perasaan tidak aman dan kekhawatiran yang mendalam. Dalam lingkungan yang dikuasai warna ini, penghuninya seringkali merasa kurang percaya diri dan tidak berdaya. Para ulama mengingatkan bahwa menjaga kepercayaan diri adalah bagian penting dari iman dan spiritualitas. Ketika warna ini mendominasi ruangan, perasaan kerapuhan seringkali muncul di antara anggota keluarga. Dalam psikologi,
Merah muda pudar dapat memicu perasaan rendah diri dan ketidakstabilan emosional. Lingkungan yang dikuasai warna ini bisa menciptakan ketegangan dan ketidaknyamanan dalam interaksi sosial. Dalam konteks rumah tangga, warna merah muda pudar dapat menciptakan ketidakpastian dan kebingungan. Oleh karena itu, penting untuk mengganti warna ini dengan warna yang lebih berani dan meneguhkan. Warna-warna seperti merah cerah atau kuning dapat membantu membawa kembali energi dan keberanian. Dengan mengganti warna, kita dapat menciptakan ruang yang mendukung pertumbuhan dan kepercayaan diri. Dalam praktik spiritual, menjaga kekuatan jiwa sangat penting untuk meraih keberkahan. Menghindari merah muda pudar dalam cat rumah adalah langkah bijak untuk menciptakan suasana yang lebih positif. Dengan menciptakan lingkungan yang lebih kuat, kita dapat menarik rezeki dan keberkahan. Akhirnya, pilihan warna untuk rumah harus mencerminkan keberanian dan kekuatan, bukan kerapuhan dan ketidakamanan. Dengan demikian, pemilihan warna yang tepat dapat membantu menciptakan kehidupan yang lebih berkualitas dan penuh makna. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga yang menyimak sampai akhir terhindar dari neraka dan dimasukkan dalam surganya.